Dan pemirsa, kita akan memantau visual terkini dari Istiqlal Jakarta dan juga dari Mina Arab Saudi berikut ini. Saat ini adalah kondisi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana ribuan umat muslim sejak pagi tadi sudah memadati Masjid Istiqlal Jakarta tentu saja untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Adha. Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pemirsa, pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha memang kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang kali ini tengah berkunjung atau melawat dengan agenda kunjungan kerja di Prancis. Dan tentu saja ribuan umat muslim sejak pagi tadi sudah memadati Masjid Istiqlal ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pemirsa, mungkin nanti akan kita saksikan banyak sekali dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini tanpa kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Dan sejak subuh tadi gelombang jamaah dari berbagai wilayah Jabodetabek terus mengalir untuk memadati area Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tentu saja pengamanan ketat sudah dilakukan dari unsur TNI, Polri dan juga pasukan pengamanan yang ada di area Masjid Istiqlal ini untuk bisa memastikan ibadah sholat Idul Adha ini berjalan khusyuk dan lancar. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ini pemirsa nanti akan diagendakan dipimpin atau diimami oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, yakni Profesor Hamdan Yohanis, yang juga beliau nanti didapuk sebagai khatib dari sholat Idul Adha kali ini. Dan seperti biasa ada juga setelah rangkaian sholat Idul Adha nanti ada pemotongan hewan kurban di komplek Masjid Istiqlal Jakarta kali ini. Dan pemirsa, di layar televisi Anda juga bisa menyaksikan situasi terkini dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk juga ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia baru saja menyelesaikan ibadah inti atau puncak ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Dan saat ini arus mobilisasi jemaah secara bertahap mulai bergeser dari Arafah menuju ke Musdalifah dan Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji atau rukun haji selanjutnya. Dan para jemaah dijadwalkan bermalam di Musdalifah atau mabit untuk bisa melanjutkan rangkaian ibadah haji selanjutnya setelah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan inti utama dari ibadah haji. Dan jamaah haji harus menyelesaikan rangkaian-rangkaian atau rukun haji lainnya setelah wukuf di Arafah, yakni tawaf ifadah dan juga sa'i. Namun secara kronologis di lapangan setelah wukuf di Arafah ini jemaah memang tidak langsung melaksanakan tawaf ifadah, melainkan harus melewati rangkaian-rangkaian wajib haji yang menjadi titik kritis dari pergeseran para jamaah dari Arafah menuju ke Musdalifah dan Mina, yakni bermalam atau transit di Musdalifah. Dan ini dilakukan pada malam tanggal 10 Dzulhijjah setelah bergerak dari Padang Arafah, di mana para jamaah nanti sudah mulai mengambil atau mengumpulkan batu-batu kerikil di sana untuk melakukan rangkaian lempar jumrah. Dan selain mabit di Musdalifah, para jamaah juga akan dijadwalkan bermalam di Mina, yang mana para jamaah ini ditempatkan di tenda-tenda di Mina yang ada selama hari Tasyrik atau hari 11, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan
selama hari tasyrik ini juga bagi umat muslim seluruh dunia diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Iya, Glory dan pemirsa, di layar kaca Anda juga Anda bisa memantau bagaimana kondisi yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, di mana Masjid Kebanggaan Rakyat Indonesia ini, sekaligus masjid terbesar di Asia Tenggara, telah dipadati oleh ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu umat muslim yang ada di kawasan Jabodetabek untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. إن الحمد والنعمة لك الملك